Kedatangan bangsa Barat ke Nusantara. Tahukah teman-teman kapan bangsa Barat ke kawasan Nusantara? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus tahu kajian sejarah ya. Adapun penyebab kedatangannya yang pertama yaitu karena keinginan untuk mencari rempah-rempah. Indonesia yang memiliki garis lintang 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Selain Indonesia memiliki iklim tropis, Indonesia juga memiliki letak geologis yang strategis ya, sehingga wilayah Indonesia banyak ditemukan rempah-rempah. Berbeda dengan wilayah Eropa. Eropa yang memiliki iklim dingin menyebabkan masyarakatnya kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Namun, pada abad sebelum 14 Masehi, masyarakat Eropa mendapatkan rempah-rempah dari kota Konstantinopel, yang sekarang disebut sebagai kota Istanbul, Turki. Pada tahun 1453 Masehi, wilayah kota Konstantinopel ditaklukkan oleh Kesultanan Turki Utsmani di bawah pimpinan Muhammad Al-Fatih. Atas dasar penaklukan wilayah kota Konstantinopel tersebutlah distribusi rempah-rempah ke Eropa diberhentikan. Penghentian distribusi rempah-rempah tersebut mengakibatkan bangsa Eropa mencari daerah penghasil rempah-rempah di penjuru dunia dengan cara melakukan penjelajahan. Faktor yang kedua yaitu semboyan 3G. Semboyan ini menjadi penyemangat bangsa Eropa dalam melakukan penjelajahan samudra. 3G yang berarti gold yaitu emas, glory yaitu kejayaan, dan gospel yaitu penyebaran agama Nasrani. Gold yaitu untuk mewujudkan paham merkantilisme. Paham ini berkembang pada abad ke-16, di mana emas digunakan sebagai alat pengukur kekayaan suatu bangsa. Selanjutnya, dalam mendukung paham merkantilisme, bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra untuk mencari kekayaan sehingga kejayaan akan diraihnya. Dalam perjalanan menjelajah samudra, bangsa Barat melakukan penyebaran agama Nasrani yang dianggap sebagai tugas mulia. Faktor penyebab yang ketiga yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia yang selalu terus berpikir mengakibatkan perubahan sosial, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan tersebut sudah dimulai sejak periode Renaissance, yaitu pada abad ke-16, di mana terdapat penemuan-penemuan baru yaitu kompas, teknologi perkapalan, ilmu kebumian, dan teori-teorinya seperti teori heliosentris yang membantah teori geosentris. Faktor penyebab yang keempat yaitu Reconquista atau balas dendam. Kekalahan Perang Salib menyebabkan bangsa Eropa ingin menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam di penjuru dunia. Ini menjadi penyemangat bangsa Eropa dalam menaklukkan penjelajahan samudranya. Tidak semua bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra ke Nusantara. Negara-negara sebagai pelopor yang pertama adalah Portugis. Dimulai dari tahun 1487 Masehi di bawah pimpinan Bartolomeus Dias yang berlayar ke arah timur. Pada tahun 1488 Masehi, Bartolomeus Dias sampai ke Tanjung Harapan. Tahun 1497 Masehi, pelayaran dilanjutkan oleh Vasco da Gama yang berhasil sampai ke Calicut, India. Dan pada tahun 1510, Portugis membangun pangkalan dagang di Goa, India. Perjalanan bangsa Portugis setelah Vasco da Gama dilanjutkan Alfonso de Albuquerque. Pada tahun 1511 Masehi, Portugis berhasil menguasai Malaka di bawah pimpinan Alfonso. Pada tahun 1512 Masehi, Portugis berhasil menguasai Maluku di bawah pimpinan Antoni de Abreu dan Francisco Serrao. Selain Portugis, ada Spanyol. Dimulai pada 1492 Masehi, Christopher Columbus mencapai Kepulauan Bahama. 1497 Masehi, Amerigo Vespucci melakukan penjelajahan. Pada tahun 1499 Masehi, Amerigo dan rombongannya mencapai kawasan Amerika Selatan.
Pada 1519 Masehi, bangsa Spanyol meneruskan penjelajahan samudra sampai ke Kepulauan Filipina di bawah pimpinan Ferdinand Magelhaens. Namun, Ferdinand Magelhaens tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Nusantara karena konflik yang menewaskan dirinya. Pada tahun 1521 Masehi, bangsa Spanyol meneruskan pelayarannya di bawah Sebastian del Cano dan berhasil sampai ke Kepulauan Maluku. Selain Portugis dan Spanyol, Inggris pun mengikuti penjelajahan samudra. Dimulai 1557 Masehi di bawah pimpinan Francis Drake dan Thomas Cavendish. Pada 1579 Masehi, rombongan bangsa Inggris akhirnya sampai ke Ternate. Negara penjelajah selanjutnya adalah Belanda. Negara yang lama menjajah Nusantara ini melakukan penjelajahan dimulai dari tahun 1595 Masehi, di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Pada tahun 1596 Masehi, rombongan tiba di Banten. Namun akhirnya Cornelis diusir oleh masyarakat Banten akibat perilaku yang semena-mena terhadap masyarakat Banten. Pada tahun 1598 Masehi, Jacob van Eyck dan rombongannya tiba di Banten dan rombongan akhirnya diterima dengan baik. Inilah awal kolonialisme Belanda di kawasan Nusantara.